siapapun dan menyudutkan pihak manapun maupun produknya, karena aku pun tahu skincare itu cocok-cocokan dan setiap kulit wajah seseorang itu berbeda-beda. Karena apa yang kalian pakai belum tentu cocok dengan aku, dan apa yang aku pakai belum tentu cocok dengan kalian juga. So let's jump right into the video. Halo guys, assalamualaikum, welcome to my channel. Jadi ini video pertama aku. Di sini aku mau sharing berbagi pengalaman aku tentang my acne story. Dimana dulu setahun yang lalu aku pernah berjerawat. Sebelumnya aku mau menjelaskan tipe muka aku itu bukan tipe muka yang gampang berjerawat. Bukan berarti nggak pernah jerawatan ya, aku pernah jerawatan kayak 1-2 itu pas menjelang menstruasi. Tapi setelah menstruasi selesai jerawatnya pun hilang. Dan awal mulanya kenapa aku bisa berjerawat, aku ingin mencoba-coba kayak rangkaian produk yang lengkap. Seperti kayak ada krim malam, krim paginya gitu, aku ingin mencoba. Dan akhirnya kayak aku lihat di Instagram tuh ada salah satu produk yang banyak di review. Akhirnya aku cari tahu juga di YouTube, memang banyak yang review dan mukanya mereka tuh ya memang bagus dan glowing. Dan aku tanpa sepengetahuan aku ya akhirnya aku menuju ke web produk tersebut. Pas aku menuju ke web produk tersebut, aku diarahkan untuk konsul. Setelah aku konsul, aku direkomendasiin satu paket yang lengkap, termasuk juga ada krim pagi dan krim malamnya. Singkat cerita, memang pemakaian seminggu 2 minggu itu wajah aku memang bersih, terus kayak glowing gitu. Tapi di minggu ketiga aku bingung, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak jerawat di pipi aku itu mulai muncul, kayak jerawat kecil-kecil itu mulai muncul di pipi aku. Dan akhirnya aku konsul lagi sama adminnya. Aku tanya ini kenapa, terus mereka bilang kayak itu purging. Ya udah teruskan aja. Akhirnya aku teruskan, aku lanjutkan pakai produk tersebut di minggu keempat. Aku bingung di minggu keempat itu pas aku lanjutkan pemakaian lagi, jerawatnya itu malah muncul di jidat aku. Bukannya membaik tapi malah yang muncul lagi gitu. Terus ya udah aku memutuskan untuk stop produk tersebut. Aku nggak mau pakai lagi karena aku memang nggak mau memperparah muka aku, menambah jerawat di muka aku lagi. Aku nggak mau. Aku akhirnya berhenti dengan produk tersebut. Setelah aku berhenti, aku mencari tahu obat yang bisa menyembuhkan jerawat. Dan akhirnya ya udah selang seminggu gitu jerawat aku ya mulai membaik. Alhamdulillah. Ternyata semuanya itu nggak sampai hanya di situ. Aku ketemu sama salah satu teman lama aku yang tadinya itu mukanya dia itu berjerawat, dan pas aku ketemu itu mukanya dia itu bersih, putih, mulus gitu kan. Terus kayak rasa kepo aku, rasa penasaran aku itu mulai muncul lagi. Aku menanyakan lagi, kamu pakai produk apa sih? Kok bisa kayak gitu mukanya, bisa mulus gitu, bersih? Namanya wanita, kalian pasti tahu lah. Kalau kalian ngeliat wajah yang lain, muka yang lain itu mulus, bersih, terus glowing, kalian pasti ada rasa ketertarikan. Aku pun begitu sama. Terus dia menjelaskan, dia bilang dia ikut perawatan di salah satu klinik yang memang cukup terkenal kan, cukup banyak yang datang ke situ. Akhirnya ya aku penasaran, aku cari tahu juga. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk ya aku ikut perawatan di salah satu klinik tersebut. Sebelumnya aku punya rasa takut juga, punya rasa khawatir, kayak takut kejadian yang lalu itu terulang kembali. Tapi aku juga mikir kayak masa sih gitu, itu kan klinik yang udah lama, cukup terkenal, banyak yang perawatan di sana. Terus aku ketemu dokternya langsung, masa iya permasalahan itu muncul lagi. Akhirnya kayak ya udah aku memutuskan untuk oke lah, aku coba ke sana gitu. Aku coba ikut pemakaian ke-3 hari itu malah sama sekali nggak ada perubahan. Dan lagi-lagi ya aku takut karena itu muncul jerawatnya, muncul gitu kecil-kecil juga, malah di kiri kanan pipi aku itu muncul. Dan aku menanyakan kan ke teman aku, kamu pemakaian awal seperti ini gak reaksinya? Terus dia jawab, oh enggak kok, dia baik-baik aja, dia fine-fine aja, mukanya nggak ada bermasalah. Aku bingung kenapa di pemakaian ke-3 hari malah muka aku kayak menimbulkan jerawat banyak gitu muncul. Dan akhirnya aku kembali ke klinik tersebut untuk menanyakan ya permasalahan lagi yang muncul akibat aku memakai resep tersebut kan. Dan dokternya pun menyarankan aku untuk ikut kayak treatment di sana gitu. Dan ya aku nggak ikutin treatment di sana karena memang
biayanya itu nggak murah, mahal banget. Jadi ya udah aku nggak ikutin treatment di sana. Aku cuma kayak tebus produk yang memang dianjurkan suruh beli lagi gitu. Aku ya tebus lagi kan. Setelah aku habis konsul kembali, terus menceritakan keluhan aku masih melanjutkan pemakaian produk tersebut dengan menambahkan resep yang ditambahkan. Aku masih lanjut, tapi memang ternyata lagi-lagi nggak ada perubahan sama sekali di muka aku, malah memperparah muka aku. Kayak jerawatnya itu mulai timbul semua di seluruh muka aku. Dan ya udah, aku bingung kan. Aku cerita lagi ke teman aku, terus dia juga menyarankan untuk konsul lagi untuk menceritakan lebih detail lagi permasalahannya. Ya aku nggak sempat lagi untuk konsul karena aku nggak mau kayak paling juga dokter yang cuma menyarankan untuk ikut treatment dan menambahkan tambahan yang harus ditambahkan lagi gitu. Ya aku kan nggak mau. Dan akhirnya aku benar-benar stop produk tersebut. Kayak aku udah nggak mau pakai lagi karena seminggu pemakaian aja udah bikin muka aku hancur banget. Aku nggak mau. Ya udah, akhirnya aku mengistirahatkan muka aku selama 2 minggu. Aku 2 minggu istirahatin muka aku. Seminggu aku nggak pakai produk apapun, nggak pakai rangkaian skincare, nggak pakai apa-apa. Aku cuma pakai facial wash doang. Terus seminggunya lagi kayak aku mencari obat jerawat yang bisa memang mengkeringkan, menyembuhkan jerawat aku. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya itu aku menemukan kembali muka aku jadi bersih lagi, jadi mulus lagi. Dan buat kalian aku mohon jangan coba-coba juga. Kalau yang belum pernah mencoba rangkaian produk yang lengkap, aku mohon jangan coba-coba juga karena muka kalian nggak ada apa-apa, takutnya kenapa-kenapa gitu. Dan buat kalian para pejuang jerawat, semangat, jangan putus asa. Aku yakin kalian akan sembuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. By the way, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Bye bye.